Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah teknik penulisan artikel. Kali ini kita akan menyudahi materi ini, bab 3. Setelah nanti masih ada satu pertemuan, kita akan mengundang dosen tamu, dan ini adalah kali terakhir pertemuan ini untuk membahas hal yang cukup penting. Anatomi artikel ilmiah akan terdiri atas 3 bahasan: struktur artikel ilmiah, kedua adalah muatan jurnal ilmiah, dan akhirnya adalah penugasan. Kita akan mulai yang pertama. Nah, struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah yang kita kenal dari seluruh penerbitan jurnal ilmiah yang sempat saya rekap setelah saya pelajari juga, itu tidak ada yang seragam. Tetapi dari 3 inilah sekurang-kurangnya yang paling sering tertampil dalam hampir seluruh struktur atau sistematika yang diterapkan dalam jurnal-jurnal. Nah, kita akan membahas masalah itu. Nah, 3 bentuk di antara yang tidak seragam itu, ya kita tahu ada bagian, ya ada bagian awalan, ya awalan, lalu boleh kita sebut batang tubuh, bagian akhiran. Nah, 3 bentuk itu ya saya merekonstruksi bentuk pertama, ya dalam bahasa Indonesia judul, kemudian identitas penulis. Kalau penulisnya terdiri atas lebih dari 1, maka ada penulis pertama, first author, lalu yang kedua adalah second author, dan seterusnya. Kalau ilmu sosial biasanya autornya tidak terlalu banyak, ya paling-paling 5 lah begitu maksimal. Sedangkan coba kalau Anda periksa di jurnal-jurnal eksak gitu ya, itu kadang-kadang bisa lebih, ada ya saya pernah lihat ada 50. Lalu ada abstrak, hal yang paling sering ya, yang selalu ada maksud saya, lalu ada bagian pendahuluan, lalu pembahasan dan simpulan. Kadang-kadang juga ada rekomendasi maupun juga ucapan terima kasih. Tapi di soal ini saya akan simpelkan saja simpulan dan daftar isi karena sering begitu. Lalu bentuk kedua, bentuk itu bukan satu keharusan ya, tetapi ini istilah saya saja untuk lebih menggampangkan pemahaman kita mengenai strukturnya. Artikel, ya judul artikel, kemudian author information, ini ada semacam identitas penulis, lalu ada abstrak, ya abstrak ini nanti saya akan uraikan, lalu ada introduction, lalu ada metode, ya nanti kalau di sini juga seringkali masih ada sub-subnya lagi, ya. Lalu result, ada juga yang menamakan result and discussion, atau ada juga yang sering memberi terma finding gitu, dan seterusnya. Lalu ada konklusi dan referensi. Itu bentuk kedua. Bentuk ketiga, ini nyaris sama tapi lebih detail, ada title, ada author, ada abstrak, ada bahkan kalau di beberapa penulisan artikel dalam bahasa Indonesia sudah ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa asing atau bahasa Inggris. Tapi menurut saya kok terlalu ngebak-ngebaki gitu kalau dalam bahasa Jawa, mendingan satu saja. Kalau artikel dalam bahasa Indonesia lebih baik gunakan bahasa Inggris abstraknya.
Ini jangan salah ya, bukan abstraksi, tapi abstrak. Gitu. Lalu adalah ya di situ ini lebih detail, ada introduction, itu memuat juga ada theoretical background, masing-masing jurnal beda-beda, metode, ya, kemudian finding and discussion, ya discussion sendiri kadang-kadang ini masih dirinci lagi karena ini menyangkut bab sub-sub bab gitu ya. Lalu conclusion. Nah, ini yang agak beda kadang-kadang ini gaya lama itu bibliografi gitu. Nah, ini struktur artikel yang seringkali kita jumpai karena tidak seragam, maka saya memperlihatkan kepada saudara supaya lebih utuh di dalam memahami masalahnya itu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini dia. Muatan jurnal ilmiah. Satu persatu saya akan hantarkan apa muatan-muatan atau hal yang harus diisi atau hal yang harus ada pada setiap, saya sebut sebagai bagian saja dari masing-masingnya, segmentasi bagiannya dari masing-masing yang harus ada. Muatan jurnal ilmiah masing-masing nanti saya akan uraikan satu persatu di soal ini, sejak judul, identitas gitu ya. Nah, ini adalah muatannya yang saya maksud gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya setelah saya sampaikan ini. Nah, judul bagian dari artikel yang paling banyak dibaca orang adalah judul. Bagian yang paling banyak dibaca orang adalah judul. Kenapa begitu ya? Judul itu kan ibarat kepala. Karena dengan kepala lah kita bisa mengidentifikasi siapa orangnya. Demikian halnya dengan artikel. Artikel tidak bisa saya bayangkan bentuknya kalau tanpa judul. Selalu pasti akan orang terganggu. Ya, karena dari judul lah segala sesuatunya akan tergambar barang sedikit. Judul yang baik adalah judul yang dibaca dan secara sekilas kemudian akan sedikit banyak menyibak terhadap isi, tetapi pada saat bersamaan juga menarik buat pembaca. Karena orang pertama kali membaca artikel pasti judulnya. Yang kedua, ideal jika seorang yang hanya dari membaca judul saja, lalu pembaca langsung membayangkan seluruh substansi artikel dari awal hingga akhir, gitu ya. Cermin betul itu namanya judul ini. Dapat disebut juga bahwa sebuah judul itu mencerminkan seluruh hal atas apa yang telah ditulis oleh penulis, sekaligus sebagai sarana yang menghubungkan antara pikiran penulis dan pikiran pembaca. Ya, jadi ada fungsi mediatori antara pikiran penulis dengan pikiran pembaca. Ya, oleh karena hanya dari judul saja. Itu perlu seni tersendiri. Lalu judul haruslah menarik. Bagaimana mungkin orang akan membaca karya kita ya yang pada akhirnya harus kita harapkan citasinya jika judulnya sendiri tidak menarik, cenderung monoton. Nah, teman-teman harus dipahami juga antara judul untuk penelitiannya dengan judul untuk artikel hendaknya dibedakan. Kalau judul untuk jurnal harus semenarik mungkin. Judul harus semenarik mungkin dan tidak harus sama dengan judul riset yang kita jadikan bahan untuk menulis artikel ini. Kalau judul untuk skripsi, tesis maupun jurnal itu jauh lebih terikat dengan gaya selingkung yang memang ditentukan. Sedangkan gaya selingkung untuk penulisan judul
itu lebih fleksibel. Karena dari judulnya sebenarnya reviewer akan merasa ingin melanjutkan reviewingnya atau enggak gitu. Itu hanya dari judul. Kalau nggak menarik biasanya ada sebagian jurnal yang belum apa-apa udah masuk ke tong sampah, nggak dibaca, nggak dibuka apalagi. Karena itu jika saudara membuat artikel harus seseksi mungkin judul itu. Sangat bernas bila judul itu sedikit kata-kata, namun bernas dalam mengungkap esensi sebuah artikel. Jadi hemat sekali judul itu. Tetapi tidak boleh bahwa judul itu tidak mencerminkan seluruh isi. Makin mencerminkan seluruh isi, itu artinya makin baik. Judul memuat tak lebih dari 12 suku kata. Nah, ini dia. Memang ini ada perdebatan di kalangan ahli-ahli jurnal, karena pasti kok kata-kata kok selalu dibatasi saja. Atau paling banyak 90 kata. Paling pol gitu ya. Di Inggris itu jumlahnya 10 kata. Lazimnya 10 kata. Di Jerman 8 kata. Silakan nanti dicek dari soal itu, karena judul benar-benar menentukan apakah gitu ya, apakah reviewer pertama-tama akan tertarik dengan apa yang kita kirimkan. Karena percuma aja kalau kita udah capek-capek tapi tidak dibaca oleh reviewernya. Yang kedua, identitas penulis. Identitas penulis terdiri atas nama penulis tentu saja, atau para penulis jika lebih dari 2 autor atau penulis, dan nama lembaga serta latar belakang afiliasi kelembagaan penulis dalam satu lembaga. Maka di sini kita punya nama resmi, karena nanti kadang-kadang kesulitan nama yang ada di dalam, misalnya kalau PNS ya, di database Sinta, dosen maksud saya, belum tentu PNS juga, itu harus terekam, terdatabase di situ, karena itu akan memudahkan sinkronize. Misalnya kalau nama Muhammad, ya jangan disingkat Muh. Atau kalau memang sudah bagian Muh itu yang memang ada di database atau pangkalan data, ya saya kira itu harus terlembagakan di soal ini. Tidak satupun penerbitan jurnal yang mengharuskan pencantuman nama gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan. Nggak relevan, sama sekali nggak relevan. Misalnya guru besar, lektor, kepala lektor, ya, apalagi ya gelar keagamaan gitu. Gelar akademis saja enggak patut. Mentang-mentang supaya ini udah ditulis profesor, doktor, bla 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 bla, nama panjangnya juga dicantumkan, yaitu akan bikin males penerbitnya gitu ya, akan bikin boring pereviewnya, karena belum apa-apa udah eksotisme di dalam soal itu. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa ini terkait dengan tradisi penulisan ilmiah yang jauh dari kata pamrih atau pamer. Karena yang dipentingkan justru kualitas dan kadar orisinalitas satu karya dan sumbangan akademisnya. Karena nama gelar akademik tidak berbanding lurus dengan kualitas juga kadang-kadang. Yang seharusnya kalau seorang guru besar ya pasti harus taraf gitu ya, dengan kualitas yang diangkat.
Apalagi sekali lagi Anda cantumkan nama gelar atau gelar keagamaan, misalnya haji, hajah, PDT, pendeta, RM, Romo misalnya, atau memadukan antara gelar akademik dengan gelar keagamaan, profesor, doktor, insinyur, atau dokter Andes, ya, ditambah haji gitu ya. Itu terlalu panjang karena ini tradisi ilmiahnya adalah bahwa itu tidak perlu dan tidak relevan. Karena itu jangan Anda merasa bahwa gelar itu akan memengaruhi terhadap diterima atau tidaknya. Ya, kecuali ya jurnalnya tidak punya reputasi gitu ya. Jurnal yang dibikin sendiri suka-suka saja. Tapi jurnal yang sebutlah profesional yang menerapkan berbagai standar internasional tidak perlu adanya gelar akademis. Toh orang kan sudah tahu sendiri dengan sendirinya. Akan lebih baik jika alamat surel, surat elektronik, berlatar akun afiliasi organisasi. Saya sarankan, apalagi sekarang ada Sinta, itu jelas sekali akan berafiliasi dengan lembaga, afiliasi lembaga Anda. Kalau Anda apply, ya, submission ke jurnal-jurnal internasional, ya surel itu kadang-kadang diminta untuk yang resmi, official gitu. Ini maksudnya adalah supaya untuk memudahkan kita, karena mereka kan nggak tahu kita. Tetapi kalau misalnya ada di belakangnya ID, ya di belakangnya hal-hal yang berkenaan dengan kelembagaan, itu akan lebih mudah. Ya. Lanjutnya bahwa beberapa penerbit jurnal mengharuskan pencantuman lengkap latar belakang penulis. Misalnya alamat pos, akun surat elektronik, dan seterusnya. Kalau permintaan itu segera dijawab. Nah, sekedar tambahan, saudara, bahwa penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, jika hingga lebih dari satu penulis, memiliki konsekuensi dalam pertimbangan untuk kenaikan jabatan misalnya. Itu sudah pahamlah sebenarnya ya, karena memang itu bagian dari terutama mereka yang bergerak di bidang akademis akan memahami soal itu. Sekarang abstrak. Fungsi abstrak adalah menyajikan informasi yang memadai. Menyajikan informasi yang memadai kepada pembaca tentang apa yang akan dimuatkan di dalam artikel. Informasi ini biasanya jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi pereview. Apakah seorang pembaca akan melanjutkan, informasi ini biasanya jadi pertimbangan pembaca untuk mengambil keputusan. Misalnya Anda sedang cari jurnal, lalu dari judulnya udah oke, pertama judul, setelah itu baru ke abstrak, ya baru misalnya teori, lalu baru isi gitu. Nah, karena itu diperhatikan bahwa judul abstrak itu hal yang tidak bisa diabaikan, ya, kecuali sekedar Anda menulis surat biasa atau menulis di media, itu biasanya tidak ada hubungan dengan soal gelar akademis, karena yang dan ini maaf ya, sekali lagi saya ingin agak lupa ini, di dalam judul tadi yang kita bahas bahwa anonimus itu yang dipentingkan supaya lebih objektif gitu ya. Fungsi abstrak adalah menyajikan informasi yang memadai kepada pembaca tentang muatan artikel yang Anda tulis. Informasi ini biasanya jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah seorang pembaca akan melanjutkan bacaannya ke tahap berikutnya. Kalau setelah judul lolos, lalu abstrak.
kalau abstrak tidak menarik, pembaca akan memutuskan, tidak akan saya lanjutkan mensitasi ini misalnya, mengunjungi, menjadi view terhadap judul ini. Nah, keputusan pembaca akan melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, karakter paling mencolok dari abstrak adalah informasinya itu ditulis secara lebih ringkas. Dan ini tantangannya, menggambarkan komprehensivitas, ya, komprehensif itu menyeluruh, klaritas adalah kejelasan, dan informatif. Informatif adalah informasi. Pokok muatan abstrak ini ya, tapi jangan silap ya bahwa kalau saya menyebut begitu bukan berarti nanti Anda bikin susunan detailnya gitu. Pokok muatan abstrak sekurang-kurangnya terdiri atas objek artikel. Tujuan artikelnya apa, metode penulisan risetnya apa, temuan riset yang diperolehnya bagaimana, nilai guna laksana artikel riset ini, dan rekomendasi teoritis terhadap ini semua. Nah, sekedar tips, kendati abstrak ditempatkan di bagian awal, namun seringkali ditulis paling akhir tentang kebebasan penulis. Jumlah kata dalam setiap abstrak tidak lebih dari 200 kata. Di bagian bawah dari tiap abstrak harus ada beberapa kata kunci pokok dari sentralisme perhatian tulisan. Oke, saya lanjut. Sekarang adalah pendahuluan. Kita mulai masuk yang agak krusial. Muatan pendahuluan biasanya digantungkan kepada setiap orang. Nah, fungsi pendahuluan itu semacam jendela pembuka ke bagian-bagian selanjutnya dari sebuah artikel. Itu adalah fungsi pendidikan. Berikutnya, selain harus fokus pada apa yang penting dan relevan, seorang penulis tidak perlu menerangkan substansi di luar tema besar tersebut. Jadi gatal biasanya orang yang merasa ini dibuang sayang lalu ditumpuk aja di pengantar, di pendahuluan, di latar belakang. Ini yang seringkali ditemui. Tata urutan dari pokok pendahuluan, objek kajian atau studi, kerangka pemikiran faktual dan atau teoritis, sumbangan artikel terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pendahuluan merupakan janji penulis untuk melangkahkan ke fase batang tubuh tulisan. Itu nanti bisa kita diskusikan deh. Nah, beberapa muatan yang dimaksud adalah mengapa sebuah riset, pemikiran atau penulisan sesuai dengan topik perlu dilakukan. Ya, saya kira kan perlu kan. Substansi gambaran permasalahan riset, jadi ini dia. Setiap pendahuluan harus ada dason, dasolon, dan dasein. Ya. Kesenjangan antara apa yang seharusnya dasolon dan apa yang menjadinya senyatanya dasein, ya. Maka ini menyedot perhatian semua orang, gitu ya. Ketiga, adanya eksplorasi teoritis terhadap topik yang diangkat dengan mempertimbangkan adanya prior research, penelitian terdahulu, perkembangan teoritis mutakhir, dan tawaran penulis untuk mengisi celah di antara kekosongan rubrik studinya. Itu. Oke. Apa proporsi ilmiah yang mendorong penulis melakukan penelitian atau hingga artikel ini perlu diteruskan, karena ini adalah gagasan lama yang tidak atau belum kesampaian, tapi mudah-mudahan tahun depan jauh lebih baik lagi. Apa agenda yang hendak ditulis dalam paper ini melalui kerangka metodologis yang ditawarkan? Gitu. Ya, ini kan tidak boleh kalau kemudian menanyakan sedetail itu, gitu ya. Sekedar tambahan, seringkali sebuah artikel memuat asumsi-asumsi klasikal, pemahaman umum tentang sesuatu hal yang
terkait duniawiyah. Kalau ukhrawiyah itu tidak masalah katanya. Aksioma tertentu yang sekarang di negara bagian atau apa gitu ya, maka itu harus di manage. Hasil dan pembahasan. Bagian ini adalah sepenuhnya milik penulis. Kendati demikian, seorang penulis tidak perlu memiliki patokan. Misalnya, hindari pembahasan yang melebar dan tidak relevan. Ya kan? Untuk ketiga, lakukan hal yang logis dan argumentatif dan tidak menulis ulang atau bahkan tidak mengulang hal yang telah dibahas dari program-program selanjutnya. Mendeskripsikan ya hasil dan pembahasan tadi dan menyajikan informasi, data, dan bila perlu didukung oleh dari sebuah tabel dari hasil-hasil riset yang dilakukan. Lebih mendalam suatu deskripsi itu akan memberi bobot tersendiri, namun tetap memerhatikan ruang lingkup bahasan. Di banyak jurnal, penggunaan subbagian diperlukan sebagai bagian dari bangunan bahasan yang hendak disajikan. Gitu ya. Nah, di dalam menuangkan hasil dan pembahasan, seorang penulis dituntut untuk menguraikan cara berpikir sistematis yang tercermin dari adanya unsur-unsur tadi itu. Ya, ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, saudara-saudara, klasifikasi ya ialah pengelompokan subjek-subjek tertentu menurut kesamaan dan perbedaan tertentu dari subjek yang ditulis. Klarifikasi kadang-kadang malah tidak perlu karena di sana ada konsekuensinya. Tapi ya itu nantilah. Pembagian divisi ialah pencirian tertentu dengan menekankan kesamaan tertentu melalui ciri-ciri yang sama dengan patokan yang sama dan hasilnya menyeluruh. Kategorisasi atau mendeskripsikan dengan menekankan pada perbedaan tertentu melalui cara tertentu dengan patokan yang sama dan menyeluruh, maka itu saya kira bisa dihalau. Seorang penulis dituntut untuk memahami secara menyeluruh mengenai isu pokok yang ditulis, sehingga mampu melihat sisi melek dan di bagian mana perlu dan tidak perlunya itu disajikan. Nah, misalnya kita bicara tentang konsep dasar ilmu politik, kekuasaan, kewenangan, legitimasi. Nah, kekuasaan itu sebagai sarana, kewenangan sebagai pengaruh, legitimasi sebagai otoritas untuk memerintah. Nah, ini dia kekuasaan sarana, voluntary, halmusori, kemudian unintended dari staff, kemudian unintended dari staff juga. Nah, di sini pre-legitimasi dan pasca legitimasi. Nah, saudara-saudara, simpulan adalah proposisi yang didapat dari berbagai data dan argumen yang disajikan dalam penerapan barusan. Nah, diskusi tentang pertanyaan dan data-data yang diperoleh diringkas ringkasnya pada bagian ketiga gitu. Ya. Hal penting yang perlu dimasukkan pada bagian ini adalah kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan metode yang digunakan oleh peneliti dan atau potensi-potensi riset. Kalau ini pertanyaan agak susah dijawab ya. Tetapi yang jelas kalau orang mau kumpul, kalau di dalam masa pandemi ini, silakan saja. Yang penting jaga jarak, tutup masker secara tepat, supaya tidak ada lagi hal-hal yang tidak perlu. Itu. Nah, beberapa prinsip dalam simpulan, ini dia. Simpulan itu bukan ya
Jadi frasa, kesimpulan itu bahwa mengulang sejumlah frasa dalam apa yang telah dibahas di bagian sebelumnya dengan setelahnya, itu harus inline, ya, tidak bisa digoyang. Uraian dalam kesimpulan fokus pada temuan yang telah sesuai dengan abstrak artikel yang ada. Akhirnya adalah fungsi dari simpulan adalah menghubungkan temuan yang diperoleh dari hasil riset dengan hal-hal lain yang menunjukkan definisi pembagian dan ke kategorisasi. Itu simpulan. Nah, sekarang anatomi karya ilmiah ini bisa dilihat di sebelah kiri. Ada introduction, ada what is, unknown, dan seterusnya itu yang Anda bisa pelajari. Ini adalah Fishbone, ya, yang saya coba untuk bisa dikelola. Nah, daftar pusaka ini dia merupakan susunan deretan ke samping, kiri dan kanan, atau sebaliknya, atau urutan atas bawah. Ini soal kebiasaan kadang-kadang. Nah, referensinya, ya ini contoh referensi. Itu walaupun masih samar gitu ya. Nah, ini dia. Lalu berikutnya adalah dalam pertemuan terakhir menyusun lomba balap mahasiswi. Saya rasa ini yang bisa dibaca dan saya merasa senang karena kita bisa menutup kuliah kita kali ini. Beberapa waktu yang datang nanti akan ada disodori berita acara dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.